Hai, jumpa lagi dengan Pane Ombay. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar menjadi yang pertama mendapatkan update dari kami. Jalan-jalan ke kota Palembang selain melihat jembatan Ampera, tentu saja kita akan berwisata kuliner, khususnya kuliner legendaris. Ampera adalah kepanjangan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Oleh karena itu sekedar informasi saja bagi teman-teman, karena kebanyakan orang itu menyebutnya sebagai jembatan Ampera, tapi yang benar sebenarnya adalah penyebutannya jembatan Ampera. Kuliner khas Palembang yaitu pempek sangat populer sekali. Oleh karena itu Palembang juga disebut sebagai kota pempek. Sejarah pempek di kota Palembang dimulai pada tahun 1617. Pada saat itu seorang pria keturunan Tionghoa berusia 65 tahun atau biasa disebut Apek prihatin melihat melimpahnya ikan yang dihasilkan oleh Sungai Musi. Apek kemudian mencoba untuk membuat olahan ikan dengan cara yang berbeda, di mana daging ikan digiling dan dicampur dengan tepung tapioka beserta beberapa bumbu lainnya sehingga menghasilkan sebuah makanan yang berbeda. Makanan ini kemudian diberi nama sesuai dengan nama penemunya yaitu Pek dari kata Apek, jadi menjadi pempek. Dan untuk tujuan kuliner legendaris kali ini saya ingin mengajak ke salah satu rumah makan pempek tertua di Palembang yaitu Pempek Saga Sudi Mampir yang telah berdiri sejak tahun 1961. Sang pendiri yaitu Bapak Ibrahim Akil, seorang pria keturunan asli Palembang, memulai usahanya dengan berjualan pempek menggunakan gerobak. Pada awalnya Bapak Ibrahim berjualan di dekat bioskop Saga di kota Palembang. Namun karena maraknya jaringan bioskop 21, maka bioskop Saga saat ini telah tutup. Bapak Ibrahim tetap menggunakan kata Saga sebagai merek dagangnya yaitu menjadi Pempek Saga Sudi Mampir. Rumah makan saat ini telah memiliki 3 cabang dan kita akan berkunjung ke rumah makan cabang utamanya yang berada di Jalan Merdeka. Rumah makan ini memiliki open kitchen di depannya. Pengunjung dapat melihat proses pembuatan pempek, namun ini tidak terjadi sepanjang waktu ya, jadi kalau sudah habis baru dibuat, kalau tidak juga tidak ada. Pada saat saya datang yang sedang dibuat adalah pempek lenggang bakar. Pempek lenggang bakar ini pada dasarnya adalah merupakan pempek lenggang yang kemudian dimasak dengan cara dibakar menggunakan telur bebek. Tidak semua rumah makan pempek di Palembang menjual pempek lenggang bakar dan pempek tunu. Pempek tunu adalah jenis pempek yang dibakar sesudah matang, kemudian bagian tengahnya diisi dengan ebi dan kecap. Selain pempek, di sini juga dijual es kacang merah. Es kacang merah ini adalah salah satu jenis es campur yang terkenal dari kota Palembang. Untuk rasa es kacang merah ini menurut saya sama saja seperti es campur yang ada di Jakarta, tapi di sini menggunakan campuran kacang merah. Pempek campur kecil, telur adaan, lenjer, dan kulit. Biasanya di rumah makan pempek di Palembang, pempek itu tidak digoreng, tapi bisa kita minta untuk digoreng. Pempek dinikmati bersama dengan cuka atau cuko. Di setiap rumah makan pempek di Palembang disediakan mangkok-mangkok kecil untuk cuko. Cuko dinikmati dengan cara diseruput langsung dari wadah mangkok kecilnya. Jadi tidak diciduk dengan menggunakan sendok seperti kebanyakan di kota lain di luar Palembang. Pempek lenggang bakar, pempek lenggang yang dibakar dengan menggunakan telur bebek dan dinikmati bersama dengan cuko.
Pempek tunuk bakar, pempek bakar yang diisi dengan ebi dan kecap. Bisa dimakan begitu saja atau menggunakan cuko. Tekwan, jenis makanan Palembang ini cukup populer juga di kota lain di luar Palembang. Adonan dasarnya sama saja dengan pempek, kemudian rasa kuahnya ini adalah gurih dan manis. Terdapat irisan bengkoang dan juga bihun di dalam kuahnya. Pempek model, sekilas nampak seperti tekwan tapi tidak sama. Pempek model ini juga menggunakan adonan dasar pempek, kemudian di dalamnya itu ada tahu. Disajikan dalam kuah yang rasanya sedikit asam dan manis. Pempek model ditaburi dengan ebi atau udang kering, bawang goreng, dan juga timun. Sajian rumah makan ini hanya menggunakan 2 jenis ikan, yaitu ikan gabus dan ikan tenggiri. Dalam satu hari rumah makan bisa menghabiskan kurang lebih 20 kg ikan. Untuk ukuran pempek kecil di rumah makan Sudi Mampir ini sedikit lebih besar dibandingkan dengan kebanyakan pempek kecil di rumah makan pempek lainnya. Menurut saya semua jenis pempek di rumah makan ini memiliki rasa yang sama, yaitu gurih yang pas. Rasa gurih dari pempeknya ini menurut saya kurang lebih sama dengan beberapa rumah makan pempek terkenal lainnya di Palembang. Rasa dari cuka atau cuko Palembang ini untuk makan pempek sangat menentukan apakah pempek itu menjadi lebih istimewa dibandingkan dengan rumah makan lainnya. Saya terbiasa makan pempek sejak kecil. Bagi saya, cuko Palembang itu identik dengan rasa yang menyengat dan dominan dari bawang putih dan cabai, serta dengan rasa manis dari kecap. Namun rasa ini belum saya temui dari cuko pempek Saga. Tapi kembali lagi semua kepada selera masing-masing. Demikian jalan-jalan kuliner legendaris kali ini dan sampai jumpa di jalan-jalan kuliner berikutnya.